Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Jawa mengenai sesorah utawa pidato. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai ya. Nah, di sini Bu Guru menjelaskannya menggunakan bahasa Indonesia ya, supaya kalian lebih mudah untuk memahami apa yang Bu Guru jelaskan. Nah, pertama kita ingat-ingat terlebih dahulu ya, apa pengertian dari sesorah utawa pidato. Nah, pengertian sesorah utawa pidato itu apa? Sesorah utawa pidato yaiku teks kang isine gagasan, panemu utawa kawruh ngenani sawijining bab kang arep diwedharake marang wong akeh. Nah, jadi sesorah itu sebuah teks yang berisi tentang gagasan atau penemuan atau pengetahuan yang disampaikan di depan orang banyak. Nah, jadi kalau bahasa Indonesianya itu pidato ya anak-anak. Sekarang opo perangane sesorah utawa pidato? Bagian-bagian sesorah itu apa saja? Yang pertama, salam pambuka. Yang kedua adalah pambuka utawa purwaka. Yang ketiga, isi utawa surasa. Yang keempat, panutup utawa wasana. Yang kelima, salam panutup. Nah, sekarang kita bahas dari masing-masing perangan utawa bagian-bagian sesorah. Yang pertama adalah salam pambuka. Salam pambuka iku perangan sing ngandharake uluk salam miturut kahanan lan kapitayan utawa agama. Salam pambuka itu biasanya menjelaskan atau membahas atau mengemukakan salam ya anak-anak. Jadi contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sugeng enjing, sugeng siang, sugeng dalu. Jadi tergantung keadaannya saat apa, begitu. Yang kedua adalah pambuka utawa purwaka. Pambuka utawa purwaka itu perangan sing ngandharake puji syukur marang Gusti lan mbagekake kang padha rawuh. Jadi kalau pambuka itu, bagian pambuka itu biasanya berisi tentang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan, tergantung kepercayaan masing-masing ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah isi atau surasa. Isi atau surasa itu andaran wigatine pidato utawa perangan inti pidato. Jadi inti dari pidato itu berada di bagian isi utawa surasa. Yang keempat ada panutup atau wasana. Panutup utawa wasana yaiku perangan sing isine pangarep-arep, dudutan, nutup pidato lan nyuwun pangapura menawa ana kaluputan. Nah, jadi kalau bagian panutup ini bagian yang berisi pengharapan atau harapan ya anak-anak, harapan, kesimpulan, terus penutupan pidato, meminta maaf apabila ada kesalahan selama berpidato. Lalu yang terakhir ada salam panutup. Salam panutup yaiku perangan sing ngandharake salam panutup miturut kahanan lan kapitayan utawa agama. Nah, jadi kalau salam penutup itu hampir sama dengan salam pambuka. Hanya kalau salam penutup itu berada di akhir dari pidato. Salamnya bisa berupa wassalamualaikum, bisa berupa nuwun, bisa berupa matur nuwun. Ya, tergantung keadaan juga. Lalu gawe cengkorongan teks pidato. Nah, sadurunge gawe pidato luwih dhisik kudu mangerteni perangan lan carane gawe cengkorongan pidato. Apa toh cengkorongan pidato itu? Cengkorongan itu bahasa Indonesianya
kerangka ya anak-anak, kerangka pidato. Jadi sebelum kita membuat kerangka pidato, sebelum kita membuat pidato, kita itu harus membuat cengkorongan teks pidato atau kerangka dari teks pidato. Buat apa sih kok kita harus membuat cengkorongan dulu, enggak langsung bikin teksnya aja? Nah, cengkorongan pidato iku digawe supaya isine pidato bisa runtut. Nah, jadi supaya isinya itu bisa urut ya. Jadi begitu. Sekarang perhatikan contoh cengkorongan pidato. Nah, ini ya, kalian perhatikan. Yang pertama ada salam pambuka. Nah, ini salam pambukonya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian purwoko atau pambuko. Nah, kalian bisa baca sendiri ya teksnya. Pambuko itu seperti apa? Nah, yang Bu Guru kasih tinta merah ini ngaturaken puja saha puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Mirah. Nah, ini merupakan kata kunci dari teks pembuka utawa purwoko. Nah, jadi kalau ada kata-kata puja, puji, syukur, nah itu berarti pambuka. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Nah, ini teks isi utawa surasa. Nah, silahkan kalian baca teksnya. Nah, ini teks isi utawa surasa ini berisi tentang inti dari pidato yang akan disampaikan. Nah, ini kan isinya berupa pengetan dinten Kartini. Nah, jadi ini mengutarakan tentang RA Kartini. Nah, seperti yang Bu Guru kasih tinta warna merah, ini merupakan isinya ya. Jadi isinya membahas RA Kartini terus. Kalau isi itu tergantung kita mau berpidato tentang apa. Nah, kalau ini kan contohnya tentang RA Kartini, jadi ya membahas RA Kartini. Oke, lanjut wusono atau panutup. Nah, dalam teks wusono atau panutup itu biasanya terdapat kata-kata berupa harapan, permintaan maaf, dan terima kasih. Nah, kalian bisa lihat ya, yang Bu Guru kasih tinta merah ini kata mugi-mugi. Nah, mugi-mugi itu kan harapan, semoga ya kan. Kemudian ini nyuwun agunging pangaksami. Nah, ini permintaan maaf. Nah, jadi kalau ada kata-kata mugi-mugi, nyuwun agunging pangaksami, nah itu merupakan wusono utawa panutup dari teks sesorah atau pidato. Kemudian yang terakhir adalah salam panutup. Nah, kalau salam panutup itu hanya berupa salam. Contohnya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salam panutup. Ya. Sekian yang dapat Bu Guru sampaikan mengenai pidato dan juga cengkorongan pidato. Apabila ada kekeliruan atau kekurangan dalam Bu Guru menjelaskan, Bu Guru minta maaf ya. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.